Pemerintah mengumumkan pelarangan kegiatan FPI dan lain sebagainya dan seterusnya yang sudah banyak dijelaskan oleh Prof. Edi juga. Orang kemudian bagi yang mendukung itu mengatakan sebagai kado terbaik, kado terindah di penghujung tahun. Bagaimana Anda melihat ekspresi ini? Ya, tentu kita memahami sikap pemerintah dan mendukung agar pelarangan kegiatan FPI ini menjadikan sebuah isyarat bahwa negara hadir untuk memberikan perlindungan dan juga menguatkan kembali identitas keagamaan kita sebagai kelompok beragama yang moderat, ramah, dialog, dan juga toleransi. Itu yang pertama. Yang kedua, kita diingatkan oleh Tapi Bung Wawan, sebelum yang kedua, Anda nggak melihat reaksi ini berlebihan sebagai kado terbaik, kado terindah, itu Anda pandang sebagai ekspresi yang wajar betul dan memang sudah dinantikan? Iya, saya rasa itu menjadi sesuatu yang wajar ya, karena tiap datang Natal selalu aja kita noise, gaduh soal haramnya Natal, lalu ada penjagaan gereja dan sebagainya, seolah-olah kita dalam keadaan yang sangat-sangat mencekam. Tetapi ketika ini dilarang, maka kita melihat bahwa sungguhnya kita melihat negara kita memang dari dulu ada negara yang sangat saling menghargai keragaman, menghormati perbedaan, dan itu disimbolkan oleh sikap pemerintah itu. Walaupun saya ingin mengatakan bahwa tetap harus adil kepada ex-FPI. Tidak boleh ada orang yang ketika dia dilarang tiba-tiba ada perampasan aset. Ada juga bullying, ada juga menjelekan. Maka PKB punya sikap jelas bahwa kita mendukung sikap dari pemerintah, tetapi juga kita mengajak kepada ex-FPI untuk kembali belajar bersama bagaimana strategi amar ma'ruf itu harus betul-betul dengan cara yang ma'ruf dan nahi mungkar itu dengan cara yang betul-betul sesuai dengan koridor hukum. Ya. Tidak melakukan kekerasan, agitasi, termasuk juga melakukan diskriminasi kepada minoritas. Sampai di situ dulu Bung Maman, ke Asfi. Anda kalangan aktivis banyak mengkritik yang menjadi keputusan pemerintah ini. Di mana yang menurut Anda paling berbahaya dari sisi demokrasi? Pelarangan kegiatan Front Pembela Islam? Yaitu tidak menggunakan proses pengadilan. Karena itu maka semua hal nanti bisa dibuat saja oleh pemerintah. Maksud saya bukan hanya untuk kasus ini, tapi ini menjadi presiden untuk kasus-kasus sesudahnya. Nah, kalau ukuran pengadilan itu tidak ada, kan kita lihat begini, orang yang melakukan kejahatan saja dia tidak bisa dihukum tanpa proses pengadilan, gitu. Apalagi ormas. Dalam semua aturan hukum internasional, membubarkan organisasi itu tidak serta-merta dilihat dari anggota-anggotanya melakukan tindak pidana. Itu ada derajat yang lebih tinggi lagi, karena artinya kita mau mendalilkan seluruh anggotanya itu memang organisasi ini dibuat untuk melakukan kejahatan. Tapi begini, kalangan juga melihat apa yang diadvokasi oleh teman-teman aktivis YLBHI misalnya, FPI, YLBHI ini banyak membela tentang intimidasi, ketidakadilan, tetapi justru membela kelompok seperti Front Pembela Islam yang juga melakukan hal yang sama terhadap apa yang selama ini dibela oleh YLBHI. Iya, jadi kita harus bersikap adil ya. Jadi kan konstitusi kita tuh tidak hanya mengatur dengan hukum, tapi juga dengan keadilan. Kami pernah misalnya ada seorang anggota FPI menyatakan YLBHI bubar, tapi saya menghargai itu sebagai sebuah kebebasan berpendapat. Ya, betul. Dan justru kehidupan bersama di dalam negara ini akan bisa betul kalau kita mengikuti proses hukum lewat proses pengadilan. Jadi ada ukuran-ukuran yang akurat. Tidak bisa ketika ada satu kelompok yang sedang berkuasa begitu ya, sebuah konsepnya, kemudian seluruh tindakan di negara itu dijalankan dengan preferensi itu. Kan kalau kita menggunakan hal seperti ini, itu besok-besok bisa kebalik gitu. Nanti kalau jadi Anda ingin mengatakan ini bukan tentang FPI, tapi ini tentang kebebasan berserikat dan adanya penegakan hukum tanpa keadilan, dalam hal ini pengadilan. Betul sekali. Di atas itu adalah pada akhirnya demokrasi kita yang sedang merancang.